Para siswa, mari kita belajar fisika lagi ya. Materinya adalah GGL induksi. Para siswa, tentu kalian tidak asing dengan peralatan seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk generator AC. Listrik yang kita gunakan sehari-hari adalah listrik arus bolak-balik yang dihasilkan oleh generator arus bolak-balik atau generator AC. Pada generator AC terdapat kumparan yang berputar di dalam medan magnet, sehingga terjadi perubahan fluks magnet yang menembus kumparan. Perubahan fluks magnet inilah yang menimbulkan arus listrik pada kumparan. Arus listrik ini dikenal dengan arus induksi. Sedangkan beda potensial antara ujung-ujung kumparan disebut sebagai gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Gambar berikut menunjukkan rangkaian sebuah generator sederhana dengan kumparan satu lilitan. Komponen utama sebuah generator AC adalah magnet, kumparan, dilengkapi dengan cincin dan sikat. Ketika kumparan tidak diputar, lampu tidak berpijar. Ketika kumparan diputar, lampu akan berpijar. Fluks magnet. Fluks magnet adalah hasil kali antara komponen induksi magnet tegak lurus bidang dengan luas bidang A. Sebuah garis medan magnet B menembus bidang yang luasnya A membentuk sudut θ dengan garis normal. Komponen induksi magnet yang sejajar arah garis normal adalah B cos θ. Fluks magnet sama dengan A B cos θ. Atau fluks magnet sama dengan BA cos θ. Hukum Faraday. Hukum Faraday. Jika fluks magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul gaya gerak listrik induksi. Dan besarnya gaya gerak listrik induksi bergantung pada laju perubahan fluks magnet yang dilingkupi oleh kumparan. Perhatikan posisi kumparan di dalam medan magnet. Mula-mula tidak ada garis medan magnet yang menembus lob kumparan. Setelah kumparan diputar, sejumlah garis medan magnet menembus lob kumparan. Terjadi perubahan fluks magnet dari sebelum diputar dan setelah kumparan diputar. Ketika kumparan diputar, lampu menyala. Jika fluks yang melalui lob kumparan N lilitan berubah sebesar delta fluks dalam waktu delta T, maka besarnya GGL induksi epsilon sama dengan min N delta fluks per delta T. Bila perubahan fluks atau delta fluks dalam waktu singkat atau delta T mendekati 0, maka epsilon sama dengan min N limit delta fluks per delta T untuk delta T mendekati 0. Atau epsilon sama dengan min N dflux dt. Dflux dt adalah laju perubahan fluks magnet. Perubahan fluks magnet yang menembus kumparan adalah dflux sama dengan dBA cos θ. Jika kumparan berputar dengan kecepatan sudut omega selama T, maka θ sama dengan omega T, sehingga epsilon sama dengan min N dBA cos omega T dt. Atau epsilon sama dengan min N BA omega min sin omega T. Akhirnya kita dapatkan persamaan epsilon sama dengan NBA omega sin omega T. Dari persamaan itu terlihat GGL induksi yang dihasilkan generator AC berubah menurut fungsi sinus. Karena nilai sinus maksimum sama dengan 1, maka harga maksimum dari GGL induksi adalah
epsilon maksimum sama dengan NBA omega. Dengan demikian, epsilon sama dengan epsilon maksimum sin omega T. Contoh soal 1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Menambah jumlah lilitan kumparan. 2. Memperbesar hambatan listrik. 3. Memperbesar medan magnet. 4. Mempercepat laju perputaran. Yang merupakan cara memperbesar gegel induksi pada sebuah generator adalah titik-titik. Kita tuliskan persamaannya. Epsilon sama dengan NBA omega sin omega T. Terlihat dari persamaan itu bahwa gegel induksi berbanding lurus dengan jumlah lilitan, medan magnet, dan juga laju perputaran. Jadi jawabannya adalah A. Contoh soal 2. Agar gegel induksi maksimum pada sebuah generator berubah menjadi 3 kali semula, dapat dilakukan dengan cara titik-titik. Kita tuliskan persamaannya, epsilon sama dengan NBA omega. Setelah kita masukkan data-datanya, kita dapatkan jawabannya adalah D. Contoh soal 3. Manakah pernyataan berikut yang benar tentang gegel induksi pada kumparan? Masing-masing pernyataan kita tuliskan dalam persamaan epsilon sama dengan min N d flux dt. Untuk pernyataan A, gegel induksi dapat diperbesar ditandai dengan anak panah ke atas. Kemudian, menambah jumlah lilitan ditandai dengan memberi anak panah ke atas pada N. Dan memperkecil laju perubahan flux magnet dengan memberi tanda anak panah ke bawah pada d flux dt. Dengan cara yang sama, kita tandai untuk pernyataan B, C, D, dan E. Dari pernyataan-pernyataan itu, pernyataan yang logis adalah pernyataan E. Contoh soal 4. Manakah pernyataan berikut yang benar tentang gegel induksi pada kumparan? Kita tuliskan persamanya, epsilon sama dengan min N d flux dt. Untuk pernyataan A, kita ganti N dengan 4N dan d flux dt dengan 2 d flux dt. Akhirnya, kita dapatkan gegel induksi sama dengan 8 gegel induksi mula-mula. Dengan cara yang sama, kita lakukan penghitungan pada pernyataan B, C, D, dan E. Pernyataan E, kita misalkan jumlah lilitan dijadikan 2 kali lipat. Jadi, pernyataan yang benar adalah pernyataan D. Contoh soal 5. Flux magnetik pada sebuah kumparan dengan 1000 lilitan meningkat dari 0,03 Weber menjadi 0,04 Weber dalam waktu 0,2 sekon, sehingga nilai GGL yang dihasilkan sebesar E1. Jika kumparan yang sama terjadi perubahan flux magnetik dari 0,02 Weber menjadi 0,04 Weber dalam waktu 0,1 sekon, nilai GGL induksi yang dihasilkan sebesar E2. Perbandingan E1 dan E2 adalah titik-titik. Kita tuliskan perbandingan E1 dan E2. Setelah kita masukkan data-datanya dan kita hitung, kita dapatkan perbandingan E1 dengan E2 adalah 1:4.
Gigel induksi, sebuah penghantar yang bergerak dalam medan magnet. Sebuah penghantar lurus panjangnya L digerakkan dengan kecepatan konstan V dan arah geraknya tegak lurus pada medan magnet B yang homogen. Gigel induksi yang dihasilkan epsilon sama dengan BLV. Pernyataan di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut.